Oke, makasih banyak buat teman-teman yang udah ngasih support buat ngelanjutin cerita pilunya si Asep yang ditinggal nikah sama Mes Aroh. Hari ini gue mau lanjutin cerita yang kemarin. Dan buat kalian yang belum dengerin ceritanya, dengerin dulu yang episode 1 biar gak salah paham gimana ceritanya gitu kan. Terus langsung aja. Jadi waktu itu kurang lebih sekitar jam 1-an gue dibangunin sama si Sabana, anak kepala sekolah. Orangnya sok cool banget. Awal-awal sih kayak gitu, sok cool, sok keren, kayak sok terkenal. Tapi pas udah kenal, enggak, orangnya royal, baik, terus welcome gitu. Mau dia siapa, orang mana, kastanya apa, dia ngerangkul gitu buat berteman. Dia nggak pandang bulu, nggak pandang fisik gitu. Next aja. Jadi pas di lapangan utama, gue ngeliat matanya si Mes Aroh kayak berkaca-kaca gitu, abis nangis. Ya karena kan hari itu hari spesial dia, mungkin yang lagi dirayain ulang tahunnya sama teman-temannya, khususnya umumnya gitu kan, sama teman-temannya, khususnya sama si Asep itu. Lanjut cerita, gue pas itu regu gue dibimbing sama si Asep buat jelajah malam. Ceritanya udah jelajah dari pos 1, pos 2 sampai ke pos 3 di kebun alang-alang. Nah, kebun alang-alang itu namanya Goleng. Kenapa dikasih nama Goleng? Yang gue nggak tahu sih. Yang jelas Goleng itu di sono tempat mojok anak-anak yang nggak punya modal gitu. Mojok di kebun alang-alang lah pokoknya. Pokoknya tempat itu kayak sohor banget, tempat mojok gitu. Nah, pas kita lagi nunggu regu yang di depan kita yang lagi dikasih tantangan di pos, tiba-tiba si Asep nyalain sound effect kuntilanak yang ketawa-ketawa. Pasti serem kan, yang namanya tengah malam gitu kan. Ya, terus dia bilang kayak gini, coba yang gue bimbing sekarang ini anak cewek. Otomatis kan kalau misalkan anak cewek pasti bakalan langsung meluk gue katanya. Ya gue sambil senyum, apaan banget nih orang, so asik banget gue bilang kayak gitu. Nah, anak-anak yang lain juga sama sih kayak bilang kayak gitu. Terus tapi bagusnya dia itu kayak nyoba buat ngerangkul kita gitu, nggak sombong mentang-mentang kakak kelas sok-sokan gitu kan. Tapi dia nggak sih, si Asep nggak kayak gitu. Lanjut ceritanya, gue udah beres di pos-posnya, langsung masuk lagi ke lapangan utama. Kita di sidang misalkan nih si ini mah nggak lulus, si Anuan nggak lulus, misalkan kayak gitu, nggak lulus, mesti dikeluarin dari sekolah ini. Padahal itu semua adalah settingan, gue udah tahu gitu kan. Tapi tetap aja gue jadi tersangka anak yang nakal, katanya gak nurutin kata-kata seniornya. Padahal gak kayak gitu, dasar aja mungkin mereka ngefans sama gue. Lanjut ya, udah gitu ada yang berantem, guru yang berantem sama murid, ada yang berantem sama seniornya, ada yang berantem sama alumni. Sok-sokan banget deh pokoknya, bikin dramanya pusing loh kalau ngelihat. Udah gitu sambil api unggun, pokoknya ribut gede kalau nggak salah. Ya ujung-ujungnya mah sama aja, semuanya dilulusin gitu kan. Sampai pagi-pagi gue bangun, upacara penutupan. Yang jadi pemimpin upacaranya Teh Putri. Dia cakep, hitam manis, dia orang Sukabumi. Dia teman deket gue juga sih, kakak kelas gue, senior gue. Terus udah upacara penutupan, gue lihat si Mes Aroh sama si Asep berduaan di kantin. Gila nggak tuh, berduaan di kantin. Nah, abis itu gue langsung pulang ke rumah gitu kan. Pulang mandi, ya gue ngechat lagi si Mes Aroh. Kak, apa kabar? Gue bilang kayak gitu. Baik, dia bilang. Gimana katanya? Apa sih namanya? Terakhirnya seru nggak? Seru sih. Cuman ya jengkel aja. Kenapa? Karena dia yang jadi tersangka anak nakal gitu kan. Padahal nggak kayak gitu. Ya namanya juga bercanda. Lagi pula mungkin kamu terkenal kali, kata dia. Gue sambil ketawa. Iya kali, gue udah terkenal. Kenapa gue terkenal? Ya karena kepala program jurusan gue itu temennya abang gue gitu. Makanya kelas 3 hampir semuanya pak gue. Saya gila nggak? Keren dong.
Udah lanjut, gue chattingan hari-hari kayak singkat banget gitu. Di sono gue udah mulai sekolah, gue mulai kenal sama teman-teman yang lainnya. Tapi waktu itu gue belum kenal sama si Asep nih, belum benar-benar kenal. Tiba-tiba Mesaro curhat ke gue kalau dia suka sama seorang cowoknya perokok aktif, dan parahnya si cowok itu kayak gak peka banget, gak tahu sama perasaan cewek gitu. Sok-sokan banget si Asep, padahal hatinya mah suka sama si Mesaro. Nah, yang namanya anak kecil gitu kan, ya kelas 1 SMK, taruh lah takarannya anak kecil gitu kan, masih bucin kali ya. Ya tiap gue ketemu sama Mesaro gue senyum terus, gue bilang gitu. Ya udah didoain semoga cepet jadian, kata dia nggak mungkin orang cowoknya nggak peka gitu kan. Nah, gue kan ngerasa kasihan gitu sama dia, sama mereka berdua. Ya udah, gue nyoba nyomblangin, gue add namanya si Asep di sosial media. Akhirnya dia konfir, gue chattingan sama si Anwan, si Asep. Ya gue chat, si Anwan suka sama lu. Emang apa, kata dia. Ya dia suka sama lu, masa lu ngomong gitu doang, gue bilang kayak gitu. Dia ngomongnya kayak gimana, si Asep nanya kayak gitu. Gue jelasin gini bla 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 bla. Terus udah lama katanya suka sama lu tapi lu nggak peka. Si Asep malah bilang, gue juga sama sih sebenarnya, sambil malu-malu. Terus tiba-tiba dia ngajak nongkrong sama gue. Gimana kalau kita ngopi bareng nih, kata dia. Waktu itu kelas 1 gue belum ngerokok, belum ngopi. Ya gue ngikut main aja. Ya udah ayo, gue bilang. Gue main nih sama kakak kelas gue, dan gue diajak ke kumpulan orang gede gitu kan. Kayak kakak kelas gue gak serem-serem waktu itu. Pokoknya banyakan banget gue diajak nongkrong. Nah udah nongkrong ya kan, gue lanjut cerita sama si Asep ini nih. Gue langsung ceritain. Jadi ceritanya si Mesaro udah lama suka, tapi elunya gak peka. Udah gitu mau ngungkapin bingung juga, karena sekarang dia kan udah punya cowok. Gue bilang kayak gitu. Terus kata dia, ya gitu, gimana perasaannya. Akhirnya dia juga mulai cerita, mulai terbuka ke gue, mulai mau ngobrol sama gue. Di situ sih awal-awal gue kenal sama si Asep gitu guys. Dan awal mula gue sering nongkrong sama si Asep. Pokoknya dia baik banget menurut gue. Cuman sayang hidupnya kayak kurang baik di urusan asmara doang sih. Sisanya lumayan lah. Keren banget. Pokoknya jangan lupa buat kalian, kalau misalkan tetap penasaran, jangan kabur dulu dari cerita ini ya. Masih panjang banget ceritanya. Jangan bosan. Kalau misalkan ada yang mau ngasih masukan, silahkan kasih ke gue, jangan ragu-ragu. Kayak misalnya lu pada pengen ngasih masukan tentang video ini, suaranya atau gimana gitu kan ceritanya. Ya udah sok. Ya gitu aja dari gue. Bye bye.